Cuman senengnya waktu kecil-kecil itu kami kalau bulan puasa begini di surau. Kalau di Aceh itu namanya menasah. Menasah. Kalau di Sumatera Barat surau ya. Ada di situ, di situ gak pulang-pulang dari menasah itu. Kalau pulang dimarahi sama emak. Kalau balik ke rumah kemudian malas ngaji itu kan dicambuk kan, pakai rotan itu. Rotannya nggak main-main, rotannya dibelah 7. Saya ingat rotannya itu dibelah 7. Ya kalau dipukul sakit sekali tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi di Nostalgia Ramadan. Di episode kali ini kita sudah menghadirkan Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Bang Tengku Zulkarnain SE. Kita akan menggali bagaimana masa kecil Bang Tengku saat menjalani puasa Ramadan di era tahun 80-90 seperti itu. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa hari ini Bang? Ya panasnya hari ini. Terik sekali hari ini. Tapi Cuaca agak lebih panas hari ini Bang? Ya lebih panas dari biasanya, dari 2 hari sebelumnya ya. Tapi ya lanjut aja kan. Lancar lah Bang ya? Insya Allah. Bang Tengku, kita mau mengulik-ngulik cerita masa kecil Bang Tengku dulu ini. Agar penonton kita punya gambaran. Boleh ceritain dulu Bang, Bang Tengku ini lahir di era tahun berapa, di daerah mana, dan suasana di desanya seperti apa sih? Saya itu lahir tahun 74 ya. Tahun 74. Jadi di satu desa namanya Payabujuk Selemak ya. Payabujuk Selemak itu ada di Kota Langsa. Kota Langsa, Provinsi Aceh Darussalam. Kota Langsa ini dia ya yang kena bencana kemarin juga, banjir ya. Langsa, tapi dia cepat sekali surutnya, berbeda dengan Tamiang ya. Dia ini sebelahan sama Tamiang, persis sebelahan. Tamiang parah sampai hari ini. Kalau Langsa itu ya 3 hari 4 hari dia sudah. Dia pesisir timur Sumatera, di batasnya Selat Malaka. Ya dulu tahun-tahun 74 itu ya terbayang lah ya, listrik masih terbatas ya. Cuman senengnya waktu kecil-kecil itu kami kalau bulan puasa begini di surau. Kalau di Aceh itu namanya menasah. Menasah. Kalau di Sumatera Barat surau ya. Ada di situ, di situ gak pulang-pulang dari menasah itu. Kalau pulang dimarahi sama emak. Disitulah dari mulai subuh ya, sahur ya. Sudah sahur, kami bangunkan orang sahur kan, dari menasah itu kami bangunkan orang sahur. Sudah itu sahur, kemudian itu ada yang ngantar makanan sahur. Warga tuh ada banyak yang ngantar makanan sahur. Jadi kalau di sini kan mungkin takjil aja ya. Takjil aja ya. Kalau kita lihat sekarang, tapi kalau di sana sahur juga banyak yang nganter, karena anak-anak itu yang seusia kami saat itu di tahun-tahun 80-an ya, lahir 74, 80-an, ya umur 7 tahun, 8 tahun ya, sampai SMA, menginjak usia belasan tahun, itu kalau bulan puasa ya di menasah itu tempatnya. Jadi saya dengan teman-teman ya di situ tidurnya, di menasah, bangunkan sahur. Kemudian malamnya habis Isya mulai ngaji kan, khatam Quran sampai tiba waktunya sahur. Sahur, bangunkan sahur, kemudian azan subuh. Ya, azan itu ya bergantian, sebelum azan ya salawatan gitu ya. Kemudian nanti kalau siang itu belajar kitab. Siangnya belajar kitab, ada Tengku ya, ada kiai itu yang ngajari kitab. Kitabnya kitab Melayu kan, kitab Melayu, ada tulisannya Arab tapi Melayu gitu, Masyailal dan sebagainya. Jadi
ngaji kitab, kemudian ngaji hadis. Gitu. Itu kalau siangnya. Nah, kalau malamnya ya tadarus kan. Tadarusan itu khatam Quran. Jadi dalam kadang-kadang ya anak-anak bisa 2 hari satu khatam, 2 hari khatam, karena bergantian kan. Bergantian ngajinya. Jadi misalnya 10 orang, 15 orang melingkar. Jadi bergantian ngajinya. Dia bisa khatam itu dalam 2 malam bisa khatam sekali. Tapi boleh digambarkan bagaimana apa tadi Bang Teguh menasah ya Bang ya? Menasah ya. Itu sudah keramik atau seperti apa dulu bentuknya? Ya dia panggung ya, panggung masih kayu ya. Kayu papan gitu ya. Atapnya seng kan. Kenapa atapnya seng kan karena kalau atapnya rumpia itu dulu ada juga yang atap rumpia ya di kampung kami, tapi kami waktu saat menasah kami seng ya. Kalau rumpia ini rawan terbakar. Nah, di seng itu juga kenapa nggak genteng ya? Ya di Aceh kan rawan gempa juga bergeser kan. Jadi dia panggung ya, si panggung. Jadi disitulah kami semuanya aktivitasnya. Jadi kalau anak-anak tuh seusia kami itu pokoknya nggak ada balik ke rumah, nggak ada pulang ke rumah. Jadi sahur di sana, buka di sana, ya ngaji di sana, baca kitab di sana, semuanya di sana. Ya tahun 74 ya, masih ini sekali lah awal-awal Orde Baru kan. Tapi memang orang tua harus anaknya harus di menasah itu kalau Ramadan. Iya. Jadi kalau di sana ya keras lah ya, strength lah orang tua itu. Saya kalau balik ke rumah kemudian malas ngaji itu kan dicambuk kan, pakai rotan itu. Rotannya nggak main-main, rotannya dibelah 7. Saya ingat rotannya itu dibelah 7. Jadi kalau dipukul sakit sekali tuh, kadang sampai berdarah gitu ya. Karena nggak mau ngaji, nggak mau ngaji itu ya begitulah hukumannya. Jadi kalau lari nggak bisa lari, dipegangin sama abang-abang. Saya anak keempat kan. Nah keempat kami laki-laki semua 6 orang tuh, 2 orang adik saya laki-laki, 3 orang di atas saya itu laki-laki semua, ditutup pegangin. Pegangin kata emak, itu ya sudah, saya udah ampun. Berarti emak lebih keras daripada bapak Bang? Ya kalau dalam mengajar masalah ngaji itu emak lebih keras dari bapak. Jadi yang sering nyambuk saya itu emak. Tapi saya mungkin bisa begini ya doa beliau kan. Nah, doa beliau. Kalau bapak ini cenderung lebih lembut ya. Lebih lembut, kecuali kalau sudah terlaluan. Keterlaluannya apa? Melawan emak misalnya. Nah, melawan emak itu bapak yang turun tangan. Jadi bapak itu lebih sering mantau. Kalau selama batas-batas masih meki-meki, masih jerit-jerit, dia masih santai. Tapi kalau semaknya sudah mulai kalap, nah dia udah turun tangan tuh. Tapi emak itu memang tahu batasnya, batas memberi pelajaran saja. Bukan karena nggak ada kan namanya orang tua benci anak. Tapi memang namanya anak laki-laki, kalau bukan bandel, bukan laki-laki namanya kan. Ya bandelnya anak laki-laki lah begitu, karena kami semuanya 6 bersaudara laki semua. Saya bisa kebayang lah bagaimana stresnya emak sama bapak gitu ngadapi kami gitu. Tapi keluar dari desa mulai tahun kapan dong? 93 saya merantau ke Jakarta. Nah, di Jakarta ya tentu suasananya lain ya. Saya kalau puasa di sana juga ya, saya hidup di jalanan ya, di Jakarta hidup di jalanan, ngenek Metro Mini dulu. Metro Mini sih sekarang nggak ada lagi kan di Jakarta, Metro Mini 75, Pasar Minggu Blok M. Ya hidup puasanya ya di atas di atas bus itu, Metro Mini itu udah berpuasanya. Tapi di sana kan waktu cepat ya, berjalan nggak terasa, tahu-tahu sudah maghrib, karena kehidupannya di jalanan nggak terasa itu justru. Keluarnya juga bahkan sebelum subuh ya, pas sahur itu sudah sahur kita udah mulai keluarkan bus. Ya kan jam 4:30, jam 5 itu bus sudah keluar itu di jalanan. Itu waktunya subuh. Jadi
2 tahun. 2 tahun saya tamat SMA nganggur karena mencari uang kan. Mencari uang dari ngenek ya. Apa sajalah yang saya lakukan penting halal. Kemudian di tahun 95 saya tes UMPTN dulu namanya. UMPTN ambil ekonomi Unip. Langsung masuk diterima 95 itu. Ya uang dari hasil ngenek itu saya kumpulkan dulu. Saya kumpulkan untuk bisa sekolah, untuk bisa kuliah. Ya, Bengkulu merantau lagi atau ada keluarga di Bengkulu sebenarnya? Di Bengkulu saya nggak tahu ada keluarga. Walaupun belakangan saya tahu ada om, adiknya emak. Cuman saya nggak tahu karena emak ini punya adik jumlahnya 20 orang. 20 orang. Tukang kakek dulu istrinya 3. Jadi emak ini dari nenek pertama. Nah om yang di sini dari nenek yang kedua. Jadi saya tahu belakangan justru menjelang saya sudah tamat kuliah. Karena kan saya ya kuliahnya karena saya kuliahnya sendiri, cuman yang tahu yang kakak saya yang di Jambi. Dan kakak saya nomor 1, yang Jambi nomor 2, yang di Jakarta nomor 1. Itu saja yang tahu. Saya ke Bengkulu kuliah itu. Ramadan di Bengkulu pertama kalinya gimana itu, Bang? Di Bengkulu ya Ramadannya sama teman-teman ya. Sama teman-teman, dan tempat yang kami tuju tuh kalau takjil tuh Pasar Baru Koto dulu. Saya ingat tempat pusatnya jual takjil tuh Pasar Baru Koto. Jadi jam-jam 4:30, jam 5 itu saya tinggal sebelum di Unip pertama kali saya tinggal itu memang susah sekali karena hutan di sana ya. Nah, tapi kemudian pindah ke Jitra, kos di Jitra. Nah di Jitra kan dekat dengan Baru Koto tuh. Nah itu jam 5 sudah jalan, kami cari takjil di Baru Koto tuh. Di Baru Koto nyari takjil tuh. Jadi anak kuliahan kan, anak kuliahan ini kan biasanya begadang, ya kan, begadang, main gap, ya kan, dulu kuliahan sama teman-teman, kemudian tidurnya habis sahur, habis subuh kan, jadi bangunnya, jadi tahu-tahunya tengah hari udah bangun itu, jadi puasanya nggak lama, iya kan, jam 12 baru terbangun gitu, habis subuh tidur, jam 12 baru terbangun, azan zuhur ya sudah sholat zuhur, tahu-tahunya udah asar, jadi puasanya kayaknya nggak lama kalau waktu kuliah tuh. Nah kemudian baru semester 2 itu saya udah mulai aktif di apa namanya, aktivis ya, di HMI, aktif di situ. Ya seru juga lah, ya, puasa sama teman-teman ya kan, seru juga karena waktunya nggak berasa. Itu tadi saya ngomong bangunnya udah zuhur. Ya bangunnya udah zuhur, habis itu sahurnya juga nggak tidur kan. Anak kuliahan dulu jarang tidur, anak kuliahan tuh jarang tidur malam itu, pasti tidurnya habis subuh. Tapi Bang, kalau membayangkan sekarang Ramadan era saat masih di Aceh, Jakarta, Bengkulu, Abang paling banyak kenangan itu Ramadan yang mana? Ya di Aceh lah, kecilnya. Kecil-kecilnya kita di sana tuh karena apa namanya, kami tuh kadang-kadang tarawihnya tidak di Menasah tapi di masjid. Nah masjid itu lumayan jauh, sekitar 2 kilometer ya. Jadi jalan kaki kan gelap tuh, dan kaki gelap kami ya, jadi ada yang kemudian teman-teman yang iseng nungguin di semak belukar jadi pocong. Ada yang berlari, ada yang sampai terkencing-kencing, ada yang nggak bisa berlari lagi tapi udah gemetar di situ, kemudian basah celananya. Itu hal yang, jadi kami dari situ kami tahu mana yang penakut, mana yang pemberani, mana yang sangat penakut gitu. Sangat penakut ya tadi tuh nggak bisa lari lagi dia. Jadi sudah kencing di celana. Ya, jadi besok kami dimarahi sama orang tuanya kan. Nakut-nakuti. Jadi memang nakut-nakutinya serius betul. Jadi kami
manjat pohon gitu kan, dahan lebat. Jadi ya putih semua kan, pakai. Jadi memang apa namanya, tujuannya itu benar-benar itu. Jadi pinjam, ambil telekungnya mak ya kan, ambil mukenanya mak itu, pakai, terus ya bunyi di atas, nangkring di cabang pohon itu kan, goyang-goyang sedikit cabang pohonnya kan. Nah, nanti kan anak-anak kan kami bawa obor ya, bawa obor, kalau ke masjid itu bawa obor. Ada juga yang bawa senter, nyenterin kan, kan kelihatan betul itu. Sudahlah itu. Ada yang masuk ke siring, ada yang macam-macam, ada yang berlari, teriak sepanjang jalan itu sampai ke rumahnya. Ada yang nggak bisa jalan apa-apa lagi, tapi sudah kencing. Saking takut tadi. Saking takut tadi. Kemudian perang sarung kan, perang sarung. Jadi, tapi perang sarungnya itu batas itu aja lah, memang batas bercandaannya anak-anak ya. Ya sudah, itu capek sudah, itu nggak dibawa serius. Iya. Memang ada juga yang nangis, namanya anak-anak kan. Ya, kalau udah nangis sudah berhenti. Gitu. Tapi memang bercandanya zaman dulu bukan buat nyakitin sebenarnya Bang ya. Bukan, cuman kan memang ada yang cengeng ya kan. Kena dikit, keserempet dikit kain itu ke matanya, dia nangis gitu kan. Nangis, besok nggak diajak lagi dia. Biasanya cengeng. Tapi kalau untuk tradisi Idul Fitri seperti apa di kampung dulu Bang? Kalau di Aceh itu sebelum puasa, 1 hari sebelum puasa itu ada namanya tradisi megang. Megang itu makan daging. Ya. Mau daging kambing, daging sapi, daging ayam, itu semuanya wajib makan. Jadi bagi yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu, yang penting dia makan daging. Nah, jadi seluruh jalan, pinggir jalan, pasar itu daging semua. Dan harga daging di Aceh memang lebih mahal dari harga daging di tempat lain, karena ada budaya megang itu. 1 hari sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Idul Fitri. Itu budaya megangnya. Jadi semuanya makan daging. Nah, itu budayanya mungkin dari kerajaan dulu, Islam. Jadi raja potong sapi banyak untuk dibagikan pada rakyatnya, karena itu untuk perbaikan gizi mungkin ya, sebelum puasa gitu. Nah, kemudian dan rame. Jadi kalau kami kecil itu kan ada PR. Jadi liburan sebulan biasanya. Ada PR, harus mencatat. Kemudian jadi ceramah. Jadi sebelum tarawih kan, atau setelah tarawih, sebelum masuk witir, itu kami ada ceramah. Ceramah itu kami harus catat itu. Iya. Tugasnya. Nah, nanti ditandatangani oleh ustadznya. Bukan hanya puasa saja, Jumat juga begitu. Iya. Itu menunjukkan bahwa kita pergi sholat Jumat dan menunjukkan bahwa kita ikut sholat tarawih gitu. Iya. Sehingga ada tata tangan ustadz itu. Jadi nggak bisa bohong kita sama guru. Gitu. Betul. Bahkan di sekolah ada pesantren kilat kan, ada pesantren kilat. Nggak ikut pelajaran tapi pesantren kilat gitu. 1 bulan lamanya di sekolah. Tapi untuk yang di keluarga Bang Tengku yang hari ini yang di Bengkulu, bagaimana cara Bang Tengku dan istri untuk menciptakan memori-memori indah tentang Ramadan ini kepada anak-anak? Iya, jadi kita sering cerita ya, kecilnya saya, kecilnya mamanya ya kan. Ya jadi kita bangunkan sahur, ya bercanda, kemudian malamnya habis isya ya ikut tarawih. Apalagi sekarang kan enak sekali kita ya. Enak sekali ada televisi, jadi putar ayatnya, kemudian kita ngikuti buka Qur'annya kan begitu kan. Lebih, kalau dulu kan nggak bisa gitu. Nah, sekarang kan tinggal buka YouTube. Jadi mulai dari Al-Baqarah kan sampai kemudian surat-surat itu kan, surat pendek kan, juz pertama sampai juz 30 ada gitu. Jadi tinggal ngikut saja. Jadi bagi yang belum terlalu bagus, dulu lancar, dia bisa ikut di situ. Itu jadi kita cerita, ini dulu papa nggak kayak gini dulu papa ini baca salah dikit kena tabok. Kalau di sini kan salah dikit, salahnya mana bisa diulang sampai kita benar-benar pas bacaannya. Kalau dulu apaan kan kata Ustadz,
begini gitu, masih juga salah tuh kena. Itu salah karena beda-beda ya, dal ya kan beda-beda itu kan, tapi kan di lidahnya kan beda gitu. Apalagi yang waktu belum bisa nyebut R itu. Ya, nyebut R, zai, dal, zau, ya kan? Itu susah sekali kadang kalau misalnya kita nggak ini, keras lidah tuh kan, kalau nggak biasa gitu. Nah ini yang sama dengan sin, sat, ya kan? Itu kan beda-beda tuh. Nah, tapi kalau kita sekarang ada YouTube kan enak kita dengar. Saya sampaikan dengan anak-anak sekarang. Apalagi yang kemudian membuat kita jadi malas gitu. Semuanya dipermudah sekarang dengan teknologi, ya kan? Kalau dulu memang harus mengaji betul gitu. Ada gurunya. Saya kebetulan kalau bapak itu hafiz ya, bapak itu hafiz. Ibu justru bapak yang mengajari ibu, ya kan, untuk bacaan dan sebagainya. Karena bapak juga hafal kitab ya, bisa kitab, kemudian hafiz Quran, jadi beliau luar kepala itu. Sehingga memang susah kita mau bohongi dia. Kita baca Quran itu beliau di kamar sebelah dibenarkan. Gitu. Itu. Jadi memang, tapi dulu dengan tidak adanya Android, tidak adanya YouTube, kok lebih rasanya kok lebih menyenangkan gitulah. Kenangan itu lebih menyenangkan daripada hari ini, karena hari ini semuanya serba mudah. Dulu kan kita harus cari kita kitab, awal kitabnya yang dulu kitab Melayu Mas Hilal, beda gurunya. Nanti naik lagi ke tingkatan selanjutnya beda lagi gurunya. Kemudian ngajinya ngaji tilawah, nah, beda lagi gurunya gitu. Jadi waktu ngaji kita alif bata lain lagi gurunya. Nanti ngaji naik ke Quran besar ya, kami dulu namanya Quran kecil, Quran besar ya. Kemudian tilawah lain lagi gurunya, kita harus cari. Nah, kalau sekarang kan mendengarkan saja, kemudian lama-lama kita tiru kan, kena gitu. Dulu nggak bisa, harus dicari. Tapi kalau untuk berbuka puasa dan sahur itu di keluarga Bang Tengku harus masih sama-sama, Bang Tengku? Iya, sama-sama. Jadi kalau sahur kan semeja makan ya. Saya punya anak 4 ya. Sekarang yang kuliah di Jakarta juga lagi balik ke sini. Jadi bangun dia jam, yang kadang-kadang malah semangatnya anak-anak. Saya jam 2:30 dibangunin sama mereka. Saya bilang, nak, bagusnya jam 4, saya bilang gitu. Tapi saya ini tipikalnya kalau sudah bangun nggak akan bisa tidur lagi. Udah nih nggak sabaran dia sahur. 2:30 dia ketok-ketok, gedor-gedor pintu kamar saya. Wah, sahur Pak, katanya. Saya tengok, ini 2:30, saya bilang. Saya bilang, kamu nanti makan jam segini, nanti cepet laparnya. Nggak apa-apa Pak, katanya. Jadi saking semangatnya dia kan untuk ikut sahur gitu. Begitu juga kalau ke masjid tarawih, anak-anak yang lebih semangat. Karena dia memang lihat itu kan keramaian dan sebagainya, dia lebih semangat gitu. Udah duluan dia. Kita baru pulang maghrib, dia udah siap dengan mukena mau berangkat lagi untuk ikut tarawih. Saya bilang, makan dulu, saya bilang, baru kemudian tarawih. Karena kan tadi cuman makan pakai takjil, minum saja. Nah, biasanya kan makannya kan setelah maghrib. Setelah maghrib baru makan, kemudian tarawih. Gitu. Memang anak-anak seneng dia gitu. Dan kadang kalau nanti mau lebaran, apalagi lebaran nanti dia itu jam 6 dia udah ke masjid. Udah di masjid dia biar jam dapat 6. tempat. Iya, jam 6 dia udah dapat di masjid, udah keluyuran di situ, udah lompat-lompat di sana. Kita kan jam 7 ya kita nyampai situ, dia udah jam 6 aja udah situ. Tapi bagaimana Pak Ketua ini mengajarkan kepada anak-anak itu tentang makna Ramadan itu apa, Bang? Ya, dia kan rukun Islam ya. Salah satunya puasa. Nah, saya sampaikan dengan anak-anak bahwa ini bagian dari latihan, ya. Latihan sabar, ya. Jadi kan bukan hanya nahan lapar saja dan haus, tapi maknanya kamu tuh kalau nggak puasa, kalau untuk anak-anak yang kecil itu kan lebih cenderung kita ceritakan surga nerakanya, ya, surga dan nerakanya.
itu yang bontot itu yang umur 5 tahun 6 tahun saya ajarkan begitu, nanti masuk neraka kalau nggak puasa nggak sholat ya. Tapi bagi yang sudah kakak-kakaknya lebih kepada saya ceritakan tentang kesabaran saja. Nah, kamu harus sabar karena lapar itu kan harus tahan, hausnya harus tahan, marahnya harus ditahan, ya kan. Sama ini suka ngomel harus semuanya harus ditahan. Kalau sebulan saja kamu bisa nahan itu semuanya, maka nantinya kamu akan lebih cenderung lebih mudah untuk menahan yang namanya marah, yang namanya sakit. Lapar itu kan sakit ya, haus itu kan sakit ya, ya kan. Nah, saya sampaikan bahwa ini kan anak-anak tuh sering nonton kejadian di Palestina dan Suriah, ya di YouTube itu anak-anak tuh sering nonton. Jadi mereka yang justru disampaikan kepada saya, Pak, itu kasihan ya Pak, mereka berhari-hari nggak makan, ya kan. Makannya juga kayak gitu, jadi minum aja susah ya Pak ya. Saya bilang nah itulah kita diberi keberkahan di Indonesia ini, dan itu kamu dalam puasa itu cuma nahan lapar setengah hari ya. Setengah harinya kan ya nggak sampai 12 jam kan, sehari semalam kan 24 jam ya, kita anggap setengah hari kan. Itu apalagi mereka ya yang bertahun-tahun seperti itu, saya bilang bertahun-tahun seperti itu. Anak-anak masih kecil, bayi. Kamu bayangkan dengan anak-anak itu juga sekalian saya sampaikan juga masalah membuang-buang makanan. Makanya saya selalu bilang anak habisin. Walaupun kamu tidak habis, kamu ambil nasi secukupnya, lauk secukupnya, yang sebatas kamu mampu habisi. Kenapa? Nah itu saya ingatkan lagi. Kejadian anak-anak di Suriah, anak-anak di Palestina, ya, anak-anak di Lebanon. Saya sampaikan gitu, yang mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun kondisi mereka seperti itu. Dan kamu ingat bahwa dan ini bukan hanya menahan lapar dan haus, mereka ada di dalam keadaan hidup atau mati. Karena satu saat entah bom meledak, ya kan. Nah ini itu dari hidup mati. Yang dia tak punya ayah, dia tak punya ibu. Saya bilang tuh banyak yang tak punya ayah, tak punya ibu. Kamu ini adalah syukur. Dan wujud syukur itu adalah menuruti semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Itu wujud syukur kita. Itu saya menyampaikan kepada anak-anak seperti itu. Sehingga alhamdulillah ya, dia saya lihat mencarut enggak gitu anak-anaknya. Sabar sekali dia bilang, anak yang ayunya kepada adiknya itu sabar sekali gitu ya. Untuk kemudian Dek nggak boleh begini Dek, itu dosa. Dek nggak boleh begitu Dek, nanti masuk neraka. Dek nggak boleh kayak begitu Dek, nanti Allah marah. Kayak gitu. Saya lihat dia sudah bisa mengajarkan hal itu kepada adik-adiknya gitu. Oke, luar biasa sekali.